Halo semuanya, balik lagi sama saya Ilham di ngomongin saham one on one. Jadi kali ini kita bakal ngebahas sedikit tentang market yang mungkin bisa dibilang kemarin ada sedikit koreksi, nggak sedikit koreksi juga sih. Tapi memang kalau secara fundamental atau secara isu memang ada sebuah hal yang kita bisa lihat di sosial media ataupun di televisi mengenai MK dan juga DPR itu men-trigger market bikin terjadi koreksi, dan kali ini saya akan membahas beberapa market yaitu IHSG, kemudian rupiah, emas, dan market-market lain. So kita mulai aja. Kalau misalnya secara berita ya, kita sama-sama tahu kemarin lagi happening banget mengenai MK. Jadi men-trigger market menjadi terkoreksi ya. Ya gini deh, misalnya kalau kita di invest sebuah bisnis, tiba-tiba di bisnis itu ada isu yang sebagian besar tidak nyaman dengan isu tersebut. Pastinya kan kita sebagai investor kayak wah kenapa nih, ya udahlah, kasarnya kita tarik dulu lah duitnya segala macam. Nah ketika kita tarik duitnya kan ibaratnya berkurang tuh, banyak yang jual lah kasarnya gitu ya, investor-investor lain yang jual, maka nilai bisnis tersebut juga berpotensi akan turun. Begitupun kemarin ketika kasus MK dan DPR itu ya, mengenai pengesahan peraturan itu, beberapa investor di luaran sana juga ada yang wait and see bagaimana perkembangannya, tapi ada yang kayak sepertinya keluar dulu nih yang bagus nih. Karena apa? Karena takut isu ini berjalan lebih lama dan bisa mengakibatkan dampak yang tidak cukup baik terhadap market Indonesia, khususnya saham-saham di Indonesia. Karena ini kan kita lagi ngomongin saham ya. So, tapi secara technical analis sebenarnya ya, kita balik lagi ke sebuah teori dari Dow. Market discounts everything, segala sesuatu yang ada di market itu tercermin ke dalam sebuah chart. Kalau misalnya teman-teman kita lihat nih di sini, IHSG, proyeksi kami bahwa IHSG bisa atau berpotensi mencapai ke 8.000. Karena apa? Karena di sini berdasarkan IHSG yang pertama menembus level resistennya atau primary resistennya itu di area 7.350-an. Kemudian sudah confirm bahwa IHSG membentuk pola inverse head and shoulders. Memang pola ini cukup familiar ya di otak kita, apalagi ada brand-brand tertentu yang sama namanya ya. Saya nggak tahu ini brandnya ngikutin pola atau polanya ngikutin brand. Tapi ya itu nggak begitu penting lah, intinya target profitnya sampai 8.000. Nah kenapa sih terjadi koreksi? Apakah ya, ini kan suka ditanya apakah oh ini chart merah nih, segala hal nggak ada yang berhubungan dengan technical analysis, terus technical analysis di chart tuh nggak bisa dianalisa. Nah kalau misalnya saya coba tarik Fibonacci eksternal, itu sebenarnya sudah terkonfirmasi juga bahwa dalam Fibonacci eksternal ini si IHSG menyentuh level golden ratio. Buat teman-teman yang pengen tahu golden ratio apa, kalian bisa search saja di Google, atau mungkin ya hopefully kami bisa buat kelas atau buat video yang menjelaskan tentang Fibonacci dan juga golden ratio. Nah, ketika si pergerakan ini mencapai golden ratio-nya di 161,8, maka memang ada indikasi bisa berpotensi terjadinya koreksi atau penurunan. Dan ya, approve bahwa memang terjadi koreksi. Nah, koreksinya sampai mana sih? Kalau misalnya saya menggunakan hal-hal yang simple, itu level supportnya balik lagi ke 7.350-an. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen hunting saham apa gitu, saham-saham tertentu, bisa tunggu IHSG di area 7.350-an. Tapi teman-teman di sini kalau misalnya kita turunin time frame-nya ke 4 jam atau 1 jam lah. 4 jam lah, 4 jam. Di sini kita bisa lihat bahwa IHSG
terdapat ini nih gap. Ya, ini ada gap di sini dan kemarin gap tersebut juga sudah ditutup. Nah, ada potensi bahwa biasanya kalau misalnya terjadi gap di hari-hari sebelumnya dan gap itu sudah tertutup ya atau tertutup, itu harga akan mengalami pembalikan arah atau bisa saja hari ini market cenderung ke mix misalnya gap ada, jadi ada dua case. Yang pertama, ketika gap ditutup market akan kembali mengalami kenaikan, dan jika market tidak terlalu peduli sama apa itu gap ya secara technical analis, market akan berpotensi kembali ke level supportnya di area 7.350-an. Itu aja sih paling. Dan mungkin abis ini kita bakalan ngomongin ke rupiah. Nah, rupiah juga kemarin mengalami pelemahan ya. Kalau misalnya ditanya wajar nggak sih? Menurut saya sih wajar ya, karena dari 30 Juli kemarin rupiah sudah mengalami penguatan, apalagi secara makro di US kan market saking mulai optimisnya ya bahwa ada potensi suku bunga US di cut dan juga BI juga berpotensi meng-cut. Tapi saat ini BI masih mempertahankan tingkat suku bunganya. Mungkin bisa September atau akhir tahun untuk BI sendiri. Kenapa? Karena memang kondisi ekonomi Indonesia saat ini juga masih cukup terjaga ya. Jadi kayaknya BI belum perlu nih kayak antar aja lah gitu. Masih masih bagus juga gitu. Ibaratnya gitu. Dan kira-kira USD IDR ini sampai mana sih untuk penguatannya? Kalau misalnya kita lihat dengan Fibonacci apa namanya retracement, mungkin ada potensi berada di area ya 15.900 sampai 16.000. Tapi kalau misalnya kita menggunakan metode break and retest ya. Ini retest Fibonacci atau retracement menggunakan Fibonacci, tapi kalau untuk basic break dan retest ini sebenarnya ada di area tersebut di 15.594. Dan misalnya tidak ada potensi rupiah bisa menguat lagi, bisa melemah, maka potensi rupiah menguat ke 15.270-an bisa berlanjut gitu teman-teman. Paling ini sih paling optimisnya di rupiah bisa ke 15.630-an lah gitu. Itu untuk IDR atau rupiah. Sekarang kita ke emas. Nah, untuk emas sendiri sekarang sebenarnya lagi sideways aja, kayak ya udah kalem aja bos gitu. Dan belum ada hal-hal yang signifikan, tapi sebenarnya hopefully ini nggak terjadi ya. Kalau misalnya hal ini bisa, atau isu ini antara DPR dan MK bisa berlarut-larut, itu bisa men-trigger para investor untuk mengalokasikan dananya ke tempat yang ibaratnya safe haven lah. Atau kalau safe haven tuh bahasa manusianya adalah tempat yang risikonya sangat kecil lah, pokoknya tempat heaven kan kayak sesuatu yang lebih bukan aman ya, tapi ya risknya lebih kecil lah gitu. Ini emas bisa berpotensi naik kembali. Tapi untuk saat ini emas berada di level sideways secara garis besar ya teman-teman. Karena memang dari 10 April 2024 kemarin emas sudah mulai masuk ke zona sideways dan terjadi 2 kali rejection terhadap resistennya di 17 Juli 2024 dan juga di 2 Agustus 2024. Just for remember secara technical analis bahwa semakin banyak resisten atau support disentuh, maka resisten itu semakin lemah. Makanya kayaknya butuh sebuah berita atau trigger yang
misalnya investor, misalnya ada isu yang tidak mengenakan di market lokal maupun market global, maka harga emas ada potensi naik. Tapi kalau baik-baik aja ya, ya udah di situ. Terus saya mau coba ke US 10 year obligasi. Mana nih? US 10 year obligasi. Mau lihat aja sih perkembangannya seperti apa. Dan ya ternyata proyeksi kami obligasi pemerintah US yang 10 tahun mencapai area 3,790% atau area 3,8, dan ini bisa berpotensi terus berlanjut ya. Ketika pemangkasan suku bunga ini pakai simple area support aja, kita analisis nggak usah yang pakai ribet-ribet ya. Terus menggunakan Fibonacci eksternal kurang lebih area-area seperti ini nih yang bisa kita perhatikan di 3,3% sampai 3,1%. Tapi lihat dulu ya, apakah US 10 year government ini bisa menembus di bawah 3,790%. Nah, biasanya kalau misalnya US 10 year mengalami secara grafik turun ya, tapi secara nilai obligasi naik ya. Mengalami penurunan secara grafik, di Indonesia juga berdampak. Kita lanjut ke Indonesia. Nah, ini memang ini terjadi pelemahan sedikit karena ya balik lagi karena ada isu kemarin. Dan kira-kira sampai mana sih kalau misal pakai simple area support and resistance, maka obligasi pemerintah dengan yield 10 tahun ini ada potensi ke 6,760% terlebih dahulu untuk retrace. Kalau misalnya hal tersebut masih positif, maka akan melanjutkan arahnya dengan target kami ya, proyeksinya di 6,180%. Disclaimer mode on. Tadi udah ngomongin soal IHSG, emas, kemudian rupiah, kemudian obligasi, dan sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan? Oh ya, kalau sektor-sektor sebenarnya kita bisa lihat ya, sektor-sektor kemarin penutupannya pada minus semua ya. Paling tinggi minusnya di sektor consumer cyclicals. Wah, ini agak ada bocoran dikit. Terus yang kedua finance, padahal beberapa hari lalu si finance nih cukup signifikan ya naiknya dari 6 Agustus 2024 sampai 21 Agustus 2024. Tapi memang ini harus terjadi sih koreksi biar sehat aja. Karena kalau ibarat kata pergerakan saham itu kan seperti orang olahraga atau berlari ya. Kalau misalnya lari terus ya capek dong, butuh istirahat. Untuk OQ45 dan IDX 30 berada di level supportnya. Terus sektor industrial minus 0,19%. Bentar. Kalau yang tertinggi sorry. Yang tertinggi itu di infrastruktur. Wow, ini semoga tidak confirm sebagai double top ya. Ntar jadi ke bawah lagi malah. Udah, langsung ke atas aja, tiup aja. Itu aja paling teman-teman. Yang buat teman-teman yang ingin tahu, misalnya pengen nggak punya waktu nih untuk menganalisis saham atau pengen tahu pilihan saham lainnya ya, sebagai pertimbangan teman-teman bisa klaim membership kami. Linknya ada di deskripsi atau di bio Instagram, Thread, Twitter ya, kalian bisa lihat sendiri dan juga manfaatkan dari ebook kami gitu. Mumpung masih bulan Agustus, kami juga ada diskon sebesar 17%. Itu bisa memasukkan kode voucher. Kalau misalnya pengen tahu kode vouchernya seperti apa, bisa DM kami. Karena itu tidak semua dibagikan kode vouchernya. So, saya Ilham, undur diri dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.